Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan program studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari tugas mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita mengerti dan paham apa sih itu definisi dari pendidikan. Nah, pendidikan dapat diperoleh baik secara formal maupun non-formal. Pendidikan secara formal diperoleh dengan mengikuti program-program yang telah direncanakan, yang terstruktur oleh suatu institusi, departemen, atau kementerian suatu negara seperti sekolah. Pendidikan memerlukan sebuah kurikulum untuk melaksanakan proses perencanaan pengajaran, sedangkan pendidikan non-formal adalah pengetahuan yang diperoleh dari kehidupan sehari-hari, dari berbagai pengalaman baik yang dialami sendiri maupun yang dipelajari dari orang lain. Nah, adapun pengertian pendidikan secara bahasa dan istilah. Secara bahasa datang dari kata pedagogi yaitu pait yang artinya anak, serta agagos yang artinya menuntun. Jadi, pedagogi yaitu pengetahuan dalam menuntun anak. Sedangkan secara istilah, pengertian pendidikan adalah satu sistem pengubahan sikap serta perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia atau peserta didik lewat usaha mengajarkan serta kursus. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dikatakan di dalam sebuah tulisan pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pengertian pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Menurut Edgar Dale, pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, keluarga melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan yang berlangsung di sekolah maupun di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat mempermainkan peranan di dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan mendatang. Menurut Plato, pendidikan adalah sesuatu yang dapat membantu perkembangan individu dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang dapat memungkinkan tercapainya sebuah kesempurnaan. Menurut Plato, pendidikan direncanakan dan diprogram menjadi 3 tahap dengan tahap usia. Tahap pertama yaitu pendidikan yang diberikan kepada murid dari umur 20 tahun. Tahap kedua yaitu dari umur 20 tahun sampai umur 30 tahun. Tahap ketiga yaitu dari umur 30 tahun sampai umur 40 tahun. Menurut Socrates, pengertian pendidikan adalah suatu sarana yang digunakan untuk mencapai sebuah kebenaran. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan adalah proses memanusiakan manusia sejak masa kejadiannya sampai akhir hayatnya melalui berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran secara bertahap, di mana proses pengajaran itu menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat menuju pendekatan diri kepada Allah sehingga menjadi manusia yang sempurna. Nah, menurut Ibnu Sina, pendidikan adalah proses untuk membentuk perkembangan anak dan membiasakan kebiasaan yang baik dan sifat-sifat yang baik menjadi faktor utama untuk mencapai kebahagiaan anak. Oleh karena itu, orang yang ditiru hendaklah menjadi pemimpin yang baik, contoh yang baik, berakhlak, sehingga tidak meninggalkan kesan buruk dalam jiwa anak yang menirunya. Menurut Sukitjo Natutmojo, pendidikan adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, baik itu individu, kelompok, ataupun masyarakat, sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari pendidikan itu sendiri, nah, kita harus mengetahui apa dasar dan tujuan dari pendidikan.
Nah, yang dimaksud dengan dasar di sini yaitu sesuatu yang menjadikan kekuatan bagi tetap tegaknya suatu bangunan atau lainnya. Seperti pada rumah atau gedung, maka pondasilah yang menjadi dasarnya. Begitu pula halnya dengan pendidikan. Dasar yang dimaksud adalah dasar pelaksanaannya yang mempunyai peranan penting untuk menjadikan pegangan di dalam melaksanakan pendidikan di sekolah-sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Dasar pendidikan adalah pondasi atau landasan yang kokoh bagi setiap masyarakat untuk melakukan perubahan sikap atau tata laku dengan cara berlatih dan belajar, dan tidak terbatas pada lingkungan sekolah, sehingga meskipun sudah selesai sekolah akan tetap belajar apa-apa yang tidak diketahui di sekolah. Hal ini lebih penting ke depannya supaya tidak menjadi masyarakat berpendidikan yang tidak punya dasar pendidikan, sehingga tidak mencapai kesempurnaan hidup. Apabila kesempurnaan hidup tidak tercapai, berarti pendidikan belum membuahkan hasil yang menggembirakan. Adapun dasar pendidikan di negara Indonesia secara yuridis formal telah dirumuskan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang tentang Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950, Nomor 2 Tahun 1945 yang berbunyi, pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termaksud dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar RI dan Kebudayaan Bangsa Indonesia. Yang kedua, ketetapan MPRS nomor 27 garis miring MPRS garis miring 1966 bab 2 pasal 2 yang berbunyi, dasar pendidikan adalah falsafah negara Indonesia. Nomor 3, TAP MPR nomor 4 garis miring MPR garis miring 1975. Tujuan pendidikan adalah pembangunan di bidang pendidikan didasarkan atas falsafah negara Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia pembangun yang berpancasila, dan untuk membentuk manusia sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokratis dan penuh renggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang 1945. Dasar pendidikan dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu dari segi religius, merupakan elemen atau dasar pendidikan yang paling pokok. Di sini ditanamkan nilai-nilai agama Islam seperti iman, akidah, dan akhlak sebagai suatu pondasi yang kokoh dalam pendidikan. Yang kedua, ideologis dan ekonomis. Ideologis yaitu mengacu kepada ideologi bangsa kita, yakni Pancasila, dan berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dan intinya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada tahap ekonomis, yaitu pendidikan bisa dijadikan sebagai suatu langkah untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan keluar dari segi bentuk kebodohan dan kemiskinan. Yang selanjutnya itu pada segi politis, lebih mengacu kepada suasana politik yang berlangsung. Pada segi teknologis, yaitu dunia telah mengalami eksplosif ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bisa dikatakan teknologi sangat memiliki peran dan dalam kemajuan dunia pendidikan. Yang selanjutnya yaitu psikologis dan pedagogis. Tugas pendidikan sekolah yang paling utama adalah mengajarkan bagaimana cara belajar, mendidik kejiwaan, menanamkan motivasi yang kuat dalam diri anak untuk belajar terus-menerus sepanjang hidupnya, dan memberikan keterampilan kepada peserta didik, mengembangkan daya adaptasi yang lebih besar dalam diri peserta didik. Yang terakhir yaitu sosial budaya, mengacu kepada hubungan antara individu dengan individu lainnya dalam suatu lingkungan atau masyarakat. Begitu juga halnya dengan budaya. Budaya masyarakat sangat berperan dalam proses pendidikan, karena budaya identik dengan adat dan kebiasaan. Apabila sosial budaya seseorang itu berjalan baik, maka pendidikan akan mudah tercapai.
Tujuan pendidikan secara umum dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab. Yang kedua, tujuan pendidikan nasional menurut TAP MPR nomor 2 MPR tahun 1993, yaitu meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, berotas, kerja profesional, serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional juga harus menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial, serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan serta berorientasi pada masa depan. Yang ketiga, TAP MPR nomor 4 MPR tahun 1975. Tujuan pendidikan adalah membangun di bidang pendidikan didasarkan atas falsafah negara Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangun yang berpancasila, untuk membentuk manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyeburkan sikap demokratis dengan penuh tanggung rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Faktor-faktor peserta didik. Yang pertama, faktor tujuan. Kegiatan apapun bentuk dan jenisnya, sadar atau tidak sadar, selalu diharapkan kepada tujuan yang ingin dicapai. Bagaimanapun segala sesuatu atau usaha yang tidak mempunyai tujuan tidak akan mempunyai arti apa-apa. Dengan demikian, tujuan merupakan faktor yang sangat menentukan. Secara singkat dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia yang seutuhnya. Yang kedua, faktor pendidik. Dalam faktor pendidikan dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, pendidikan menurut kodrat. Pendidikan kodrat ini yang diberikan kepada orang tua kepada anaknya melalui kasih sayang. Yang kedua yaitu pendidikan menurut jabatan. Guru diberi tanggung jawab oleh orang tua murid untuk mengajarkan sikap-sikap baik sebagai kelanjutan orang tua di rumah. Yang ketiga, faktor peserta didik adalah orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Peserta didik sebagai manusia yang belum dewasa merasa tergantung kepada pendidikannya. Peserta didik merasa bahwa ia memiliki kekurangan-kekurangan tertentu. Ia menyadari bahwa kemampuannya masih sangat terbatas dibandingkan dengan kemampuan pendidiknya. Istilah murid mengandung kesungguhan belajar memuliakan guru. Dalam bahasa Indonesia ada 3 sebutan untuk pelajar, yaitu murid, anak didik, dan peserta didik. Yang terakhir, sarana dan prasarana. Pembelajaran fisik sekolah yaitu gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, toilet, kantor, dan bahkan dengan infrastruktur lainnya yang mungkin akan memotivasi siswa untuk belajar. Mungkin itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, billahi fi sabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.